Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi mengenai teori-teori kenegaraan dalam Islam. Sebelumnya, perkenalkan, saya Siti Nurjanah, NIM 192111217. Kemudian teman saya Agustin Tri Mulyawati, NIM 192111214, dan Aldi Irfansyah, NIM 192111216. Nah, di sini nanti kita akan membahas mengenai teori-teori kenegaraan dalam Islam. Teori kenegaraan dalam Islam terbagi menjadi 4. Yang pertama, teori pemikiran Sunni. Yang kedua, teori pemikiran Syiah. Yang ketiga, teori pemikiran Khawarij. Dan yang keempat, teori pemikiran Mu'tazilah. Langsung saja, saya akan menyampaikan materi mengenai teori pemikiran Sunni. Al-Ghazali mengatakan, agama adalah landasan atau basis bagi kehidupan manusia dan kekuasaan politik adalah penjaganya. Politik tanpa agama akan hancur. Sebaliknya, agama tanpa politik dapat hilang dalam kehidupan manusia. Selanjutnya mengenai ungkapan The Shadow of God on the Earth. Khalifah adalah bayang-bayang Allah di dunia. Para pemikir Sunni menganggap bahwa kekuasaan kepala negara berasal dari Tuhan. Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa khalifah memerintah berdasarkan mandat Tuhan. Selanjutnya, para pemikir Sunni mengganti konsep khalifah menjadi zilalah atau bayang-bayang Tuhan. Karena adanya pengaruh-pengaruh budaya asing yang berkembang pesat pada saat itu, terutama Persia yang menempatkan penguasa sebagai wakil Tuhan. Selanjutnya, ciri lain dari pemikiran politik golongan Sunni adalah penekanan mereka terhadap suku Quraisy sebagai syarat kepala negara. Pandangan mereka dilandasi hadis Nabi yang menyatakan bahwa imam-imam atau pemimpin umat Islam harus berasal dari suku Quraisy. Sedangkan Ibnu Khaldun mempunyai pendapat lain mengenai hal ini. Nabi menjelaskan persyaratan suku Quraisy untuk menjadi kepala negara adalah karena pada masa itu suku Quraisy memiliki wibawa dan kekuatan yang disegani di Jazirah Arab. Suku Quraisy mempunyai as-sabiyah atau solidaritas kelompok yang kuat. Selanjutnya, luputnya atau tidak ada pembahasan syuro atau musyawarah dari kamus politik mereka, di mana konsep syuro yang mengajarkan sikap demokratis dan secara tegas disebutkan di dalam Al-Quran surat Ali Imran surat keempat ayat 59 dan surat Al-Syuro surat ke-42 ayat 38 telah terkubur dalam pencaturan politik sejak naiknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Sekian dari pembahasan mengenai pemikiran Sunni. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya Aldi Irfansyah akan melanjutkan teori pemikiran Syiah. Syiah menurut bahasa adalah pengikut atau pendukung. Sudah banyak dibahas di mata kuliah sebelumnya, terutama pada mata kuliah ilmu kalam. Nah, sejak peristiwa Tahkim hingga pada puncaknya, Syiah terbagi menjadi banyak cabang dan sekte. Apa itu peristiwa Tahkim? Peristiwa ini adalah peristiwa ketika terjadi perundingan antara pasukan Ali dan Muawiyah di Siffin. Materi ini juga sudah dibahas di mata kuliah sebelumnya, sejarah peradaban Islam kalau kita masih ingat ya. Nah, singkatnya, karena Syiah ini terpecah menjadi puluhan cabang dan sekte, supaya mempermudah mempelajarinya, maka dikelompokkan menjadi dua, yaitu moderat dan ekstrim. Moderat pada umumnya memandang Ali sebagai manusia biasa. Mereka juga bisa menerima kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Sedangkan ekstrim memperlakukan Ali sebagai Superman. Superman di sini maksudnya bukan Superman yang di Marvel ya, tapi mereka menempatkan Ali sebagai seorang nabi yang lebih tinggi dari Nabi Muhammad sendiri. Ada beberapa faktor Syiah ini terpecah. Pertama, cara pandang mereka mengenai apakah imam itu maksum atau tidak.
Maksudnya maksum adalah terpeliharanya dari kesalahan dan dosa. Ada yang mengatakan imam harus bersifat maksum, ada juga yang mengatakan imam tidak harus bersifat maksum. Sekte Ismailiyah misalnya, kemaksuman imam berarti terpeliharanya imam dari perbuatan dosa atau kesalahan. Menurut mereka, sebagai pengganti nabi, seorang imam tidak hanya mengatur masyarakat dengan adil, tetapi juga harus menafsirkan syariat dengan pengertiannya. Nah, perbedaan cara pandang ini menyebabkan perbedaan juga dalam menentukan pengganti imam. Kedua, sebagian pengikut Syiah yang berasal dari Persia membuat doktrin bahwa Ali adalah jelmaan Tuhan yang tinggi martabatnya. Doktrin ini dipicu karena bangsa Persia mempunyai dendam kepada pemerintah Khalifah Umar. Selain itu diketahui dulunya bangsa Persia mengagungkan raja mereka dan menganggap sebagai manusia suci. Lalu lanjut kepada teori pemikiran Khawarij. Khawarij adalah kelompok yang memisahkan diri dari barisan Ali. Masih ingat dengan peristiwa Tahkim? Nah, tepatnya setelah peristiwa itu, orang-orang yang memisahkan diri dengan Ali dinamakan Khawarij. Pengikut Khawarij merupakan suku Arab Badui yang masih sederhana pola pikirnya, sehingga sikap keagamaan mereka sangat ekstrim dan sulit menerima perbedaan pendapat. Yang lebih ekstrim lagi, mereka menganggap orang yang berada di luar kelompoknya adalah kafir dan harus dibunuh. Pengangkatan khilafah yang demokrasi. Mereka mengadakan pemilihan khilafah berdasarkan pemilihan yang benar-benar bebas dan dilakukan oleh semua umat Islam tanpa diskriminasi. Tidak mengakui hak-hak istimewa orang atau kelompok tertentu untuk menduduki jabatan khalifah. Maksudnya di sini adalah semua orang tidak memandang kelompok bangsa atau suku boleh menjadi khalifah. Jabatan khalifah bukan hak khusus keluarga Arab tertentu, bukan monopoli suku Quraisy yang dianut golongan lain, bukan pula khusus untuk orang Arab yang menafikan bangsa lain, melainkan semua bangsa mempunyai hak yang sama. Pengangkatan seorang imam menurut mereka bukanlah suatu kewajiban berdasarkan syarok, tapi hanya bersifat kebolehan. Kalaupun pengangkatan itu menjadi wajib, maka kewajiban berdasarkan kemaslahatan dan kebutuhan. Orang yang berdosa adalah kafir. Mereka tidak membedakan antara satu dosa dengan dosa yang lain. Bahkan kesalahan dalam berpendapat merupakan dosa jika pendapat itu bertentangan dengan kebenaran. Hal ini mereka lakukan dalam mengkafirkan Ali dan Tolha, Zubair, dan para tokoh sahabat lainnya. Khawarij menggunakan syuro untuk mengontrol pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Pandangan Khawarij yang lebih demokratis ini bisa dipahami dari sosiologis masyarakat Arab yang mengutamakan syaro dalam pengambilan keputusan. Mereka ingin menegakkan kembali tradisi syaro yang mendapat justifikasi dalam Islam setelah terkuburnya oleh ambisi politik Muawiyah bin Abu Sofyan. Selanjutnya, Agustin Trimulyawati, NIM 192111214. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pemikiran Mu'tazilah. Yang pertama, Mu'tazilah muncul setelah terjadi perbedaan pendapat antara Wasil bin Atta dengan gurunya Hasan al-Basri. Yaitu Mu'tazilah ini diberikan oleh orang dari luar Mu'tazilah karena pendiriannya Wasil bin Atta tidak sependapat dan memisahkan diri dari gurunya yaitu Hasan al-Basri. Dalam perkembangan selanjutnya, nama ini kemudian disetujui oleh pengikut Mu'tazilah dan digunakan sebagai nama dari aliran teologi mereka. Ada beberapa pandangan mereka itu membaginya dengan beberapa kelompok. Ada orang yang mengasingkan dan memisahkan diri, yaitu ada dua pendapat. Pendapat pertama, pemisahan mereka itu lebih disebabkan karena masalah politik atau iktizal di mana golongan mereka menamakan diri dengan Mu'tazilah ketika Hasan bin Ali membayat Muawiyah dan menyerahkan jabatan khalifah kepadanya. Mereka mengasingkan diri dari Hasan, Muawiyah, dan semua orang. Mereka menetap di rumah-rumah dan masjid-masjid. Mereka berkata, kami bergelut dengan ilmu dan ibadah. Pendapat yang kedua, yaitu pemisahan mereka lebih disebabkan karena perdebatan i'tizal kalami mengenai hukum pelaku dosa besar antara Imam Hasan al-Basri dengan Wasil bin Atta yang
yang hidup pada masa pemerintahan Hisham bin Abdul Malik al-Umawi. Selanjutnya, Mu'tazilah berkembang menjadi sebuah aliran teologi nasional. Pembentukan lembaga khalifah bukanlah kewajiban berdasarkan syar'i karena nas tidak tegas mempermasalahkan untuk membentuk negara. Kepala negara ditentukan berdasarkan pemilihan umat Islam sendiri. Hal ini dapat dilihat dari tokoh mereka, Abdul Al-Jabbar, yang berbicara tentang khalifah. Ia berpandangan bahwa pembentukan lembaga khalifah bukanlah kewajiban berdasarkan syar'i karena nas tidak tegas mempermasalahkan untuk membantu negara, dan Suyuti menambahkan dalam karangannya, melainkan atas dasar pertimbangan rasio dan tuntutan Mu'tazilah manusia. Selanjutnya, kepala negara memiliki posisi yang sama dengan umat Islam lainnya. Itu Abdul Al-Jabbar berpendapat kepala negara bukan sosok yang luar biasa sebagaimana pandangan Syiah atau pendapat Sunni yang lebih mengutamakan suku Quraisy untuk menduduki kepala negara. Menurutnya, kalangan siapapun boleh menjadi kepala negara, asalkan ia mampu melaksanakannya. Kepala negara ditentukan berdasarkan pemilihan umat Islam sendiri. Selanjutnya yaitu ada pembentukan khilafah atau negara adalah kewajiban mengerjakan yang baik dan menjauhi yang jahat. Maksudnya ialah sebagai aliran rasional, Mu'tazilah berpendapat bahwa dengan kemampuan akalnya, manusia dapat mengetahui 4 hal, yaitu yang pertama Tuhan, kewajiban mengetahui Tuhan baik dan jahat serta mengerjakan yang baik dan menjauhi yang jahat. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan atau kurang jelas, saya mohon maaf.